Sosok dosen Unima diduga lecehkan mahasiswinya Maria Evia Mangolo. Surat jadi bukti kuat. Evia Maria Mangolo, mahasiswi Universitas Negeri Manado, Unima, diduga menjadi korban pelecehan oleh dosennya berinisial DM. Kini Evia ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, Tomohon, Sulawesi Utara, Sulut. Penemuan mayat Evia bermula saat pemilik kos berinisial YR, yang tinggal di Kelurahan Matani 1, menerima panggilan dari salah satu penghuni kos. Dalam panggilan tersebut, YR diberitahu bahwa ada seorang penghuni yang ditemukan meninggal. Mendengar hal itu, YR langsung bergegas menuju lokasi indekos. Setibanya di tempat kejadian, YR melihat korban berada di depan pintu masuk kos dengan kondisi sudah meninggal. Selanjutnya, YR menghubungi pihak kelurahan untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak berselang lama, personel Polsek Tomohon Tengah langsung mendatangi lokasi kejadian. Kapolsek Tomohon Tengah Ibtu Stanley Tawalujan, bersama tim identifikasi dari Polres Tomohon kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Di balik kematian Evia, salah satu hal yang disorot adalah ditemukan sebuah surat goresan pena yang diduga ditulis korban sebelum meninggal dunia. Dalam surat tersebut, Evia menuliskan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum dosen berinisial DM. Surat itu juga disebut ditujukan kepada pimpinan fakultas tempat korban menempuh pendidikan. Menurut Kasat Reskrim Polres Tomohon, Rauke Mantiri, mengatakan surat tersebut memiliki tanggal penulisan yang jelas, yakni 16 Desember 2025. Surat itu juga ditujukan secara resmi kepada pihak dekanat fakultas di universitas tempat ia kuliah yakni Unima. Menanggapi soal Evia yang diduga mendapat tindakan pelecehan tersebut, kini para mahasiswa dan alumni ramai membagikan foto korban dan oknum dosen tersebut. N, alumni FIP Unima, mengatakan bahwa dia dan teman-temannya pernah disuruh oleh oknum dosen tersebut untuk mencuci baju. Waktu itu saya pilih bagian menyetrika baju, katanya, Rabu, 31 Desember 2025. Dia juga mengungkap bahwa oknum dosen tersebut sering membahas hal tak wajar saat masuk ruang kuliah. Dia selalu bahas soal hal intim saat masuk. Pernah juga suruh kumpul uang, ungkapnya. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Minahasa Rian Salu, mengatakan kasus tersebut harus diusut tuntas. Kasus tersebut bukan peristiwa tunggal, oknum dosen tersebut telah melakukan hal itu selama bertahun-tahun, kata Rian Salu, Rabu, 31 Desember 2025. Rian mengatakan tak ada sanksi tegas yang diberikan oleh pihak kampus selama ini. Ini adalah kegagalan serius institusi. Ketika kekerasan seksual dibiarkan dan sanksi dijatuhkan setengah hati, korbanlah yang menanggung dampak paling tragis, tegas Rian. GMNI Minahasa mendesak penanganan kasus secara transparan, penjatuhan sanksi tegas terhadap pelaku sesuai hukum, serta evaluasi menyeluruh sistem penanganan kekerasan seksual di Unima. Kampus harus bertanggung jawab, memastikan ruang pendidikan yang aman dan manusiawi, lanjutnya. Rian selalu berharap agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Tidak boleh ada lagi pembiaran. Kampus harus berpihak pada korban dan keadilan, tutupnya. Jasad Evia diotopsi. Setelah ditemukan sejumlah luka yang membiru di jasad Evia, pihak keluarga pun akhirnya memutuskan untuk melakukan otopsi. Menurut Ketsia, tante dari Evia bercerita, pada Selasa, 30 Desember 2025, malam di rumah duka di Perum CBA Gold, Mapanget, Minut, Sulut ia memperoleh sebuah dorongan untuk memeriksa kaki dari jenazah. Saat itulah ada tanda biru serta tanda seperti luka, katanya. Beberapa saat kemudian, atas saran seseorang, pihaknya membuka tubuh jenazah dan ditemukan tanda biru di pinggang kiri dan di paha atas. Dari situ lantas diputuskan untuk dilakukan otopsi, katanya. Ia menuturkan, ayah dari almarhum sudah tiba sejak Rabu dini hari. Rabu pagi, ia bertolak ke Polda untuk persiapan otopsi. Dia menerangkan, sesungguhnya jenazah direncanakan pulang pada Kamis. Namun batal karena ada otopsi. Sebelum ditemukan tewas tragis, Evia dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin, pintar dan agak pendiam. Ia memang pendiam, tapi rajin, katanya. Ia bercerita, Evia sangat rajin membuat tugas kelompok. Kadang, kata dia, saat menginap di rumahnya, Evia sering lupa makan karena kerjakan tugas. Saya sering tegur makan dulu, dan ia tetap dengan laptopnya, katanya. Sebut dia, Evia juga pintar. Selain itu baik hati. Dugaan pelecehan dosen mencuat.
Perhatian publik terhadap kematian EMM semakin besar setelah muncul surat yang diduga ditulis korban dan ditujukan kepada Dekan VIP Unima. Surat tersebut berisi dugaan perlakuan tidak menyenangkan yang dialami korban dari seorang dosen berinisial DM. Kasus ini kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu respons dari mahasiswa serta alumni Unima. Sejumlah pihak menyuarakan keprihatinan dan mendesak pengusutan tuntas. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Minahasa, Rian Salu, menilai kasus tersebut sebagai kegagalan serius institusi pendidikan. Kasus tersebut bukan peristiwa tunggal, oknum dosen tersebut telah melakukan hal itu selama bertahun-tahun, kata Rian Salu, Rabu, 31 Desember 2025. Rian mengatakan tak ada sanksi tegas yang diberikan oleh pihak kampus selama ini. Ini adalah kegagalan serius institusi. Ketika kekerasan seksual dibiarkan dan sanksi dijatuhkan setengah hati, korbanlah yang menanggung dampak paling tragis, tegas Rian. GMNI Minahasa mendesak penanganan kasus secara transparan, penjatuhan sanksi tegas terhadap pelaku sesuai hukum, serta evaluasi menyeluruh sistem penanganan kekerasan seksual di Unima. Tidak boleh ada lagi pembiaran. Kampus harus berpihak pada korban dan keadilan, tutupnya. Jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswi Unima yang meninggal di tempat kos di Tomohon, akan menjalani otopsi di RS Kando Manado, Sulawesi Utara, Sulut, pada Rabu, 31 Desember 2025. Otopsi diputuskan oleh keluarga setelah ditemukan sejumlah luka yang membiru di tubuh jenazah. Ketsia, tante dari Evia bercerita, pada Selasa, 30 Desember 2025, malam di rumah duka di Perum CBA Gold, Mapanget, Minut, Sulut ia memperoleh sebuah dorongan untuk memeriksa kaki dari jenazah. Saat itulah ada tanda biru serta tanda seperti luka, katanya. Beberapa saat kemudian, atas saran seseorang, pihaknya membuka tubuh jenazah dan ditemukan tanda biru di pinggang kiri dan di paha atas. Dari situ lantas diputuskan untuk dilakukan otopsi, katanya. Ia menuturkan, ayah dari almarhum sudah tiba sejak Rabu dini hari. Postingan terakhir Maria Antaneta Evia Mangolo, mahasiswi Unima yang ditemukan meninggal di tempat kos Tomohon, Sulawesi Utara, Sulut. Mirisnya ditemukan sejumlah luka yang membiru di tubuh jenazah. Untuk itu pihak keluarga memutuskan otopsi pada jenazah Evia. Menurut Ketsia, tante dari Evia bercerita, pada Selasa, 30 Desember 2025, malam di rumah duka di Perum CBA Gold, Mapanget, Minut, Sulut ia memperoleh sebuah dorongan untuk memeriksa kaki dari jenazah. Saat itulah ada tanda biru serta tanda seperti luka, katanya. Beberapa saat kemudian, atas saran seseorang, pihaknya membuka tubuh jenazah dan ditemukan tanda biru di pinggang kiri dan di paha atas. Dari situ lantas diputuskan untuk dilakukan otopsi, katanya. Ia menuturkan, ayah dari almarhum sudah tiba sejak Rabu dini hari.